Oke, Abang, kan putusan sidang sudah dari Ihsan sama Mama sendiri sudah putus gitu. Abang sendiri gimana nih Bang, putusan hari ini? Yang melihat maksudnya isinya apa aja, terus Ihsan tanggapannya seperti apa? Ya, untuk hari ini ya udah putus, alhamdulillah putusan perceraian ya antara Mawar dan Insano, yang artinya dalam putusan itu adanya satu amar putusan yang menyatakan bahwa ada beberapa hal nih yang perlu Oke, Abang, kan putusan sidang sudah dari Ihsan sama Mama sendiri sudah putus gitu. Abang sendiri gimana nih Bang, putusan hari ini? Yang melihat maksudnya isinya apa aja, terus Ihsan tanggapannya seperti apa? Ya, untuk hari ini ya udah putus, alhamdulillah putusan perceraian ya antara Mawar dan Insano, yang artinya dalam putusan itu adanya satu amar putusan yang menyatakan bahwa ada beberapa hal nih yang perlu dijalankan atau menjadi hak dan kewajiban pada masing-masingnya. Tentunya seperti itu, seperti adanya nafkah mut'ah. Ya, kemudian nafkah mut'ah itu sudah tertera, dan nafkah iddah, dan juga nafkah untuk anak setiap bulannya. Artinya nilai-nilai itu sudah disampaikan. Kalau nafkah mut'ah itu tadi itu 46.200 ya, dan nafkah iddahnya itu 30 juta, dan biaya yang harus diberikan kepada anak ya di luar dari pendidikan dan sekolah itu nilainya 3 juta ya. Dan 3 juta ini mempunyai eskalasi setiap bulannya naik 10%. Jadi tinggal dihitung berapa nilainya setiap tahunnya untuk naik nilainya daripada 3 juta tersebut. Nanti sesuai dengan kebutuhan daripada anak. Nah, tapi dari pihak Mawar sendiri dia merasa kecewa kan, maksudnya dari yang diputuskan untuk nafkah anak sendiri tidak sesuai dengan yang dia inginkan, gitu. Merasa kecewa dari pihak Ihsan sendiri seperti apa? Ya, ini kan kita harus menghargai putusan majelis hakim, karena proses persidangan itu kan ujungnya itu kan pada proses fakta sidang yang menentukan sampai di ujung ini akhirnya. Jadi kalau saya rasa kalau memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, silakan aja ada forum banding kan. Untuk banding masih ada waktu, silakan untuk melakukan banding kalau memang ada yang dirasa kurang sesuai kan gitu. Ini kan dunia peradilan. Kalau satu putusan yang sudah dijatuhkan, tentunya itu yang harus dihormati dan dijalankan kan gitu. Bang, berarti bisa dibilang Ihsan dulu keberatan nggak Bang dengan tadi hasil putusan tersebut? Ya, Ihsan saat ini menjalankan apa yang menjadi putusan, menghormati, dan dia sudah dia terima dengan apa yang sudah diputuskan kan gitu. Tapi untuk pembagian waktu sendiri untuk hak asuh anak kan jatuh ke tangan Mawar sendiri, karena bisa dibawa pembagian waktunya sendiri seperti apa? Ya, kalau pembagian waktunya mungkin mereka berdua yang bisa berkomunikasi ya, karena memang sekarang ini udah jauh lebih baik daripada kemarin-kemarin kan. Lebih bisa komunikasi yang artinya kalau anaknya bisa diajak main untuk nginep, untuk diajak main kan gitu. Ya, itu bagian sih proses yang sekarang udah jalan. Saya rasa udah bagus, tinggal di maintain aja ya, lebih baik lagi ke depannya untuk komunikasi, bahkan juga nanti ada hal-hal lain untuk anak tentunya ya. Anak kan tentunya makin lama makin besar, kebutuhan juga masih banyak, terus nanti berdiskusi lah berdua kan gitu. Jadi itu sih yang paling. Berarti komunikasinya tetap melewati babysitternya anak atau gimana Bang? Iya, kalau itu sih kita dengarnya memang lewatnya seperti itu, lewat babysitter, tapi harusnya juga nanti ke depannya juga
kalau udah nggak ada hubungan tapi masih tetap baik untuk urusan anak, saya rasa sih nggak apa-apa juga kan. Lebih gampang komunikasi dan tentunya biar nggak ada misunderstanding, nggak ada hal-hal yang nanti jadi spekulasi dan lain-lain kan. Nah bang, ini kan berarti sudah selesai bang, sudah perceraian mereka sudah selesai. Untuk Insan sendiri sekarang pengennya seperti apa sih? Ya dia fokus sih ngurusin kerjaannya dulu, dia juga memang lagi bangun bisnisnya juga kan gitu. Ya terutama sekarang ini dalam posisi sekarang ya artinya sudah lebih harus kuat, sama-sama mempunyai urusan masing-masing ke depannya, mempunyai cita-cita masing-masing. Ya alangkah lebih baiknya itu yang dikejar kan, daripada mengurus hal-hal yang tidak membuat perdebatan dan persepsi negatif. Nah, makanya lebih kepada positif kan sekarang. Makanya kita ambil hikmahnya dari kejadian ini untuk bisa ke depan lebih baik lagi kan. Berarti lo bawa dengan hasil putusan tersebut ya bang? Ya, dia udah ngikut aja, legowo deh. Ini kan perceraian sudah selesai. Untuk kasus-kasus yang lain sendiri seperti apa nih bang? Yang Barreskrim sendiri? Yang ya kalau kasus laporannya Inara Rusli illegal access, tentunya laporannya masih berjalan dan tinggal nunggu dari Biro Wasidik Barreskrim. Nah tentunya Biro Wasidik menanggalkan di 2 minggu pekan depan untuk bisa digelarkan kasusnya. Tentunya kita masih menunggu nih seperti apa nanti hasilnya. Tentunya dengan adanya hal-hal yang tentu kita sudah sampaikan ke proses ke penyidik, baik itu melalui nanti ke Biro Porwasidik, tentunya Porwasidik harus memfasilitasi juga apa yang menjadi keinginan atau ada temuan bahkan tambahan-tambahan bukti baru itu yang bisa disampaikan, sehingga memang kalau nanti konstruksi kasus ini memang terbukti misalnya 1 orang dan 2 orang atau 3 orang bahkan semua yang terlibat, tentunya ini nggak boleh ragu-ragu lagi dijadikan tersangka, karena nanti ini buat contoh gitu kan, buat role model kita bahwa ntar besok ada kejadian begini nanti melibatkan A, B, C dan karena memang ada kepentingan tertentu dia lepas dari jeratan hukum, nggak bisa seperti itu. Makanya kita harus sampaikan nanti kalau ini mutlak dan memang poinnya masuk ke dalam unsur hukum, tentunya ini menjadi resiko yang harus ditanggung, yang mendapatkan satu konsekuensi hukum seperti itu. Berarti sampai saat ini belum ada gelar perkara untuk menentukan siapa tersangkanya bang? Iya, ini yang sudah disampaikan kemarin, kebetulan dikabarkan dari pihak Inara Rusli ada gelar kemungkinan 2 pekan depan, yang kita tunggu aja. Semoga lebih cepat, semoga juga lebih cepat dan tidak bertele-tele dan tidak lama-lama. Tapi untuk kasus yang di Polda sendiri seperti apa bang? Ya tentunya Polda ini berkaitan juga, nanti juga kebetulan dijadikan satu bahan juga di Barreskrim, di Rawasidik, karena nanti kasusnya juga akan ditarik ke situ untuk dijadikan bahan bahwa ini apakah alat bukti ini cukup atau tidak. Kalau tidak cukup maka cepat dihentikan prosesnya, karena kan ini kan alat buktinya yang diuji. Berarti bisa dibilang yang di Polda bisa dihentikan ya bang? Ya segala kemungkinan bisa, tapi saya tidak mau mendahulukan dari proses-proses penyidikan, tapi mungkin dari pihak penyidik nanti akan bisa menyampaikan seberapa jauh proses hukum ini, bagaimana nanti alat bukti ini seperti apa ya kan, dan bagaimana cara mengujinya kan seperti itu. Karena 2 alat bukti itu harus cukup sesuai dengan faktanya. Jadi kalau nanti alat buktinya nggak cukup, kalau dipaksakan nanti percuma kan, sampai di kejaksaan juga pasti dibalikin lagi berkasnya. Karena kita kasus ini kan menjadi kawalan para netizen, walaupun menjadi viral, tapi secara materi hukum ini kan udah jelas di undang-undang ini kan diatur, nggak bisa serta-merta bahwa alat bukti ini dipaksakan harus seperti ini, harus seperti itu. Nah makanya oleh karena itu biarkan dari Porwasidik yang bisa menentukan nanti seperti apa, kita hormati, kita hargai. Berarti putusan final itu sebenarnya tergantung dari gelar perkara tersebut ya bang? Betul, dari gelar perkara tersebut yang menjadikan pokok penting untuk dijadikan siapakah pelaku utamanya, bagaimana alat bukti. Ini jadi terkesan lama nggak sih? Bang, maksudnya kan udah bisa bilang kita udah nunggu nih siapa TSK, tapi kok kayaknya lambat gitu.
ya inilah potret daripada proses peradilan. Padahal kan melapornya di Barreskrim yang tentunya lebih qualified, orang-orangnya lebih banyak perwira dan banyak akpol yang di situ. Tentunya itu kita menghargai dan menghormati proses penyidikan. Tapi di akhir ternyata malah kasus ini digelarkan atau dilempar ke eksternal kan gitu. Itu yang menjadi yang menyayangkan lah dengan keadaan ini, karena memang dia harusnya menentukan satu peristiwa sikap itu dengan caranya masing-masing kan. Tetapi inilah bagian dari proses yang sudah berjalan. Kita tinggal hargain aja proses ini sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kita nggak bisa menormalisasi hal-hal yang kira-kira menurut kita adalah ini proses pemeriksaan, penyidikan sampai proses pentersangkaan. Sampai detik ini prosesnya masih belum bisa ada kepastian. Nah, biarkan ini menjadi potret, menjadi seperti apa, biarkan rekan media bisa menilai. Karena kan kita juga menunggu udah 7 bulan lamanya kan. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian hukum. Berarti ini terlalu disepelekan nggak sih Bang? Bisa dibilang? Ya kita nggak bilang begitu, tapi setidaknya kita lihat ini cukup lama ya. Dan jadi kita menilai ini kan ini menjadi konsumsi publik media sosial. Bagaimana kalau kasus ini bukan yang menjadi konsumsi publik? Apakah kasus ini berjalan ya gitu? Jadi ini yang jadi tanda tanya besar kita kan. Jangan sampai adanya satu oknum atau beberapa oknum jadi memberikan nama jelek kepada pihak kepolisian, tentunya Cyber Barreskrim yang kita lihat cukup qualified ya kan. Gitu. Ya.